Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali belajar melalui video pembelajaran di channel YouTube ini dengan materi yang baru, yaitu materi rangkaian listrik sederhana. Materi rangkaian listrik sederhana ini ada di tema yang ketiga di kelas 6. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasah, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu materi rangkaian listrik sederhana. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik merupakan gabungan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan sehingga memiliki fungsi tertentu. Jadi ada beberapa komponen listrik yang dihubungkan menjadi satu sehingga membentuk sebuah rangkaian. Jadi ada komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4 digabungkan membentuk sebuah rangkaian. Dan hasil penggabungan itu memiliki fungsi tersendiri. Itulah yang disebut rangkaian listrik. Gabungan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan sehingga memiliki fungsi tertentu. Apa saja Pak komponen-komponen listrik itu? Nah, setidaknya ada 4 komponen listrik. Yang pertama adalah sumber listrik, yang kedua penghantar, yang ketiga alat listrik, kemudian yang keempat adalah saklar. Sumber listrik, penghantar, alat listrik, dan saklar. Komponen yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik ini berfungsi menghasilkan arus listrik. Contohnya apa? Baterai. Kemudian yang kedua, penghantar. Berfungsi menyalurkan arus listrik. Contohnya apa? Komponen listrik yang sebagai penghantar, yaitu kabel. Kemudian yang ketiga, alat listrik, yaitu alat yang menggunakan energi listrik. Contohnya di sini adalah lampu. Kemudian yang terakhir adalah saklar. Saklar itu berfungsi memutus atau menyambung arus listrik. Jadi nanti ada baterai, kabel, lampu, dan juga saklar digabungkan menjadi satu sehingga membentuk sebuah rangkaian listrik. Secara lebih jelas ada gambarnya. Silakan diperhatikan gambarnya. Nah, di sini ada baterai. Baterai sebagai sumber listrik. Kemudian ada kabel. Kabel sebagai penghantar. Kemudian ada alat listriknya, yaitu berupa lampu. Kemudian ada saklar. Ini alat yang berfungsi memutus atau menyambung arus listrik. Jadi ketika baterai, kabel, lampu, dan saklar ini dihubungkan akan membentuk sebuah gabungan yang dinamakan rangkaian listrik. Inilah merupakan rangkaian listrik, yaitu gabungan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan dan membentuk fungsi tertentu. Pada rangkaian listrik ini ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu dihasilkan dari sumber listrik. Jadi yang bisa menghasilkan arus listrik yaitu si sumber listriknya.
siapa? Di apa yang sebagai sumber listrik yang ada di rangkaian ini? Yaitu baterai. Baterai ini sebagai sumber listrik yang bisa menghasilkan arus listrik. Nah, selanjutnya arus listrik itu mengalir dari kutub positif. Nah, di sini baterai itu ada kutubnya, ada kutub positif, kemudian ada kutub negatif. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kemudian arus listrik ini hanya dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian tertutup? Nah, nanti ada di bawahnya. Kemudian arus listrik tidak dapat mengalir pada rangkaian yang terbuka. Mari kita lihat, apa sih rangkaian tertutup? Apa itu rangkaian terbuka? Nah, perhatikan. Di gambar yang sebelah kiri ini, nah, ini termasuk rangkaian yang tertutup. Nah, ini sebagai sumber listrik, ini simbol dari baterai, kemudian ada lampu, ada kabel. Ketika di sini tertutup semua, maka ada arus yang mengalir sehingga bisa menyalakan lampu. Jadi rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang arus listriknya dapat mengalir. Selanjutnya di gambar yang satunya, di sini ada saklar yang dibuka. Di sini kan berarti terputus. Nah, tidak bisa, arusnya tidak bisa mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif karena sudah terputus di sini. Ini namanya rangkaian terbuka. Rangkaian yang tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi, nah, arus listrik itu bisa mengalir hanya pada rangkaian yang tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka di sini, berarti tidak ada arus yang mengalir. Artinya apa? Arus tidak bisa mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif karena rangkaiannya terbuka. Gitu ya. Jadi yang bisa menyalakan lampu atau ada arusnya itu adalah merupakan rangkaian tertutup. Bisa dipahami? Oke. Pak Khair lanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan susunan komponen-komponen listriknya. Tadi ada apa saja komponen listrik? Ada baterai, ada kabel, ada saklar, ada lampu. Nah, berdasarkan susunan komponen-komponen listriknya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri yaitu komponen listrik yang dipasang secara berderet. Berderet berurutan seperti ini. Perhatikan. Nah, ini ada baterai, kemudian ada saklar, kemudian ada lampu, kemudian sampai ke baterai lagi. Ini disusun secara apa? Berderet. Kuncinya adalah rangkaian seri itu tidak ada cabang, tidak bercabang. Sebaliknya di rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu komponen listriknya dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Ada cabangnya di sini, perhatikan. Ini ada baterai, kemudian ada saklar, ada lampu, ada kabel. Ini cabang yang pertama, perhatikan. Nah, ini cabang. Sini juga ada lagi bercabang. Oh, berarti rangkaian paralel yaitu rangkaian yang dipasang secara sejajar komponen listriknya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu susunan dari lampunya saja untuk memudahkan. Kalau seri, lampunya ini disusun secara
berderet atau dipasang secara berderet tanpa cabang. Kalau paralel disusun secara sejajar dan berbentuk cabang. Sampai sini paham? Oke ya, rangkaian dibagi menjadi dua, ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel. Untuk selanjutnya, apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Perbedaannya, cara menyusun komponen listriknya. Tadi, kalau rangkaian seri itu dipasang secara berderet, seperti ini. Berderet. Kalau rangkaian paralel dipasang sejajar atau bercabang. Kemudian, jika salah satu lampu padam, nah, pada rangkaian seri ini, jika salah satu lampu ini padam, maka semua lampu ikut padam. Karena ketika lampu ini padam, maka di sini tidak ada arus yang mengalir. Maka lampu yang ini juga ikut padam. Beda dengan yang rangkaian paralel. Misalkan yang padam, yang lampu atas ini, yang lampu bawah ini tetap menyala karena berbeda cabangnya. Jadi perbedaannya adalah kalau rangkaian seri semua lampu ikut padam. Kalau rangkaian paralel lampu lain yang bercabang berbeda tetap menyala. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari penggunaan kabelnya. Kalau rangkaian seri hemat kabel, perhatikan di sini kabelnya sedikit yang dibutuhkan. Kemudian kalau rangkaian paralel lebih banyak kabel yang dibutuhkan atau lebih boros. Nah, kemudian untuk perbedaan yang keempat, kondisi lampu saat menyala. Kalau rangkaian seri itu menyalanya atau berpijarnya tidak sama terang. Antara lampu 1 dan lampu 2 itu tidak sama terang karena disusun seri. Yang terkena arus duluan ini yang biasanya lebih menyala terang. Beda kalau paralel, karena ini disusun secara bercabang, maka kedua lampunya sama terangnya. Kalau yang seri berbeda terangnya. Kalau yang paralel sama terangnya. Oke? Bisa dipahami? Jadi perbedaannya ada 4. Dari cara menyusun komponennya, seri berderet, paralel bercabang. Jika salah satu lampu padam pada rangkaian seri, yang lain ikut padam. Kalau pada rangkaian paralel, tidak. Kemudian penggunaan kabel, yang seri lebih hemat, yang paralel lebih boros. Kalau kondisi saat lampu menyala, yang seri tidak sama terang, kalau yang paralel sama terangnya. Sampai sini paham? Inilah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, ada satu lagi namanya rangkaian campuran. Rangkaian campuran yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi dalam rangkaian tersebut ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya. Mana yang menunjukkan rangkaian seri? Coba perhatikan. Rangkaian seri yaitu yang disusun berderet ini antara lampu L3 dan L4 itu disusun secara seri. Sementara antara ini L2 dan L1 itu disusun secara paralel. Ini, dan ini juga disusun secara paralel. Gitu ya. Ini namanya rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semoga anak-anak paham ya. Dari rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Selanjutnya, kita akan menentukan lampu yang menyala dan lampu yang padam pada rangkaian listrik sederhana.
Oke, ini contoh soalnya. Perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ya, di sini ada 4 buah lampu. Kemudian ada L1 itu lampu 1, L2 itu lampu 2, L3 itu lampu 3, L4 itu lampu 4. Kemudian di sini ada S1, saklar 1, kemudian S2, saklar 2. Oke, perhatikan gambar berikut. Tentukan kondisi lampu-lampu apabila 1. Saklar S1 dan S2 ditutup. Kita jawab dulu ya, yang ini dulu ya, yang nomor 1. Saklar S1 dan S2 ditutup. Agar berbesar gambarnya, biar terlihat. Nah, ini kan berdasarkan gambar, S1 masih terbuka, S2 masih terbuka. Ingat tadi, arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka, tidak mau mengalir. Tidak ada aliran arus listrik. Mari kita tutup semuanya. Pakai warna yang berbeda. Sebentar. Karena ini gambarnya. Oke. Kita tutup. Kalau kalian menggunakan apa itu? Pensil atau bolpen itu lebih enak. Nah, ini kita tutup ya di sini. Kemudian di sini kita juga tutup. Karena keduanya tertutup semua. Oke. Oke, ini terakhir. Oke, nah perhatikan. Sudah Pak Her tutup. Ini, nah, jadi di sini S1 ini belum ya. Ini kok hilang. Bentar. Perhatikan, ini rangkaiannya sudah Pak Her tutup semua. S1 ditutup, S2 ditutup. Oke, bagaimana cara menentukan kondisi lampu ini? Nah, di sini kan termasuk rangkaian campuran ya. Ada yang disusun secara seri, ada cabang-cabangnya juga. Ini namanya rangkaian campuran. Perhatikan, ingat tadi arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Mana yang termasuk kutub positif ini? Yang ada bulatan-bulatan ini namanya kutub positif. Kemudian negatifnya sini. Kita harus mengurutkan dari kutub positif ini sampai kutub negatif ini tidak ada arus yang terputus. Mari kita ke rangkaian yang utama dulu. Ini dilihat ya kursornya Pak Hoyer. Ini dari sini ke sini. Oke. Ketemu L1, ini sudah bisa jalan terus karena tertutup. Oke. Sampai sini ketemu L3, ini bisa jalan terus karena tertutup. Oke, sampai sini, sampai ketemu L4, kemudian sampai ke kutub negatif. Ada yang terputus enggak tadi yang di rangkaian sesuai jalur ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang terputus, berarti lampunya menyala. Jadi L1, L2, dan L4 menyala. Oke, selanjutnya yang di cabangnya ini, yang di bawah. Kita urutkan lagi. Sini, kemudian ke atas, belok ke cabangnya sini. Oke, kemudian
sampai ke sini, ke atas, sampai ke sini, turun, kemudian sampai di kutub negatif. Ada yang terputus nggak? Tidak ada. Oh, artinya apa? Jika saklar S1 dan S2 tertutup, maka semua lampu menyala. Ya, bagaimana ini jawabannya? Oke. Nomor 1 berarti lampu L1, L2, L3, dan L4 menyala. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, yang soal nomor 2. Saklar S1 dan S2 dibuka. Coba kita hilangkan ini tandanya. Ini sudah terbuka semua ya. S1 terbuka, S2 terbuka. Apakah ada jalur yang terputus? Mari kita lihat. Dari sini positif, kemudian sampai sini. Nah, ini dia terputus. Tidak bisa, tidak ada arus yang mengalir. Bagaimana mungkin bisa sampai sini? Karena ini terputus. Kalau sudah terputus di sini, ini juga terputus, maka semua lampu padam. Karena tidak ada arus yang mengalir. Berarti jawabannya yang kedua apa? Lampu L1, L2, L3, dan L4 padam. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Saklar S1 ditutup. Saklar S2 dibuka. Mari kita S1 ditutup, S2 dibuka. Berarti kita biarkan ini terbuka. Mari kita lihat dari sini bawah. Ini ketemu L1, bisa lanjut ke atas, ke kanan. Oh, ini terputus nanti di S2. Berarti L3 tidak bisa. Karena tidak bisa sampai ke kutub negatif. Arusnya terputus. Coba kita cabang yang bawahnya. Dari sini S1 lancar, kemudian ke S2 bisa naik ke atas, ke kanan, ke bawah, sampai sini. Oh, dari rangkaian yang bawah ini cabangnya, ini tidak ada arus yang terputus. Berarti L1, L2, L4 menyala. Kemudian L3 padam. Oke, itu jawabannya nomor 3. Apa tadi? Lampu L1, L2, L4 menyala dan lampu L3 padam. Gitu ya. Pokoknya diteliti, dicermati mana yang terputus, mana yang tersambung. Oke, lanjut. Yang keempat, saklar S1 dibuka, kemudian saklar S1 dibuka dan S2 ya, maaf ya. Ini S2 ditutup. Coba kita cek. S1 dibuka, S2 ditutup. Berarti S1 ini dibuka, kemudian S2 ditutup. Oke? Tadi kalau yang si S1 ini dibuka, maka dari sini, dari positif menuju ke lampu 1 ini sudah terputus. Arusnya sudah tidak bisa ke sini, sudah tidak bisa ke cabangnya yang ini. Oh, artinya apa kalau S1 dibuka? Kalau S1 dibuka, berarti sama tadi, semua lampu padam. Berarti lampu L1, L2, L3, dan L4 padam. Oke, bisa dipahami anak-anak?
Ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua dengan rangkaian yang berbeda. Rangkaiannya seperti ini. Nah, pertanyaannya masih sama. Tentukan kondisi lampu-lampu apabila S1 dan S2 ditutup, S1 dan S2 dibuka, S1 ditutup, S2 dibuka, S1 dibuka, dan S2 ditutup. Oke, kita cek ya. Nah, tadi ya, S1 dan S2 ditutup. Kalau keduanya ditutup, kita ambil yang ini tadi untuk membuka menutupnya. Perhatikan. Oke, ini Pak Hir ambil. Maaf. Bawah ya. Ya, tadi S1 ditutup. Kemudian S2 juga ditutup. Kalau kedua saklar ditutup, maka artinya apa? Nah, mari ini yang tandanya positif yang ada di sini, yang ada buletannya ini positif. Berarti dari sini, naik terus sampai sini bisa, sampai sini bisa, sampai sini bisa, kemudian turun ke bawah, oh bisa. Kalau yang di bawah, dari sini ke sini, oh tidak ada yang terputus. Artinya apa? Lampu L1, L2, dan L3 menyala. Kemudian kalau ini dibuka, S1 dan S2 dibuka. Oke. Apakah semua padam? Belum tentu. Kita lihat dari sini. Ke atas, oh yang lewat sini nggak bisa, terputus. Kalau lewat atas, dari sini ke atas, kemudian ke sini, oh ini terputus. Tapi ini ada rangkaian ini lagi cabangnya. Perhatikan, dari sini bisa ke sini, kemudian ke bawah, ke sini masih bisa ini. Oh, gitu ya. Berarti lampu L2 dan L3 tetap menyala walaupun keduanya dibuka karena bisa ini tanpa saklar pun masih bisa tertutup atau ada arus yang mengalir. Berarti jawabannya apa? Lampu L2 L3 menyala dan lampu L1 padam. Oke, bisa dipahami? Walaupun ini keduanya terbuka, karena ini ada rangkaian tertutup yang tidak terpengaruh oleh saklar, L3 dan L2 tetap menyala. Lanjut, yang ketiga, saklar S1 ditutup, kita tutup. Saklar S2 dibuka, biarkan seperti ini. Dari sini lagi, nah ke sini, ke sini. Oh, yang dari jalur sini tidak bisa. Tapi yang jalur atas, dari sini ke sini, oh ini masih bisa dapat. Kemudian yang dari sini, oh masih bisa sampai sini. Oh berarti semuanya bisa menyala. Lampu L1, L2, dan L3 menyala. Selanjutnya yang terakhir. Saklar S1 dibuka dan S2 ditutup. Kebalikannya ya, S1 dibuka tapi S2 ditutup. Oke. Sebentar. Ini. Nah. Dari bawah bisa. Dari atas, oh yang tidak dapat adalah yang L1. L1 ini terputus di sini, tidak bisa sampai ke kutub negatif. Jadi artinya apa? L1 ini padam. Oke? Berarti jawabannya bagaimana? Lampu L1
L2 dan L3 menyala dan lampu L1 padam. Oke? Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Kesimpulannya, jika saklar ditutup, maka ada arus yang mengalir. Jika saklar dibuka, tidak ada arus yang mengalir. Itu perlu diingat-ingat. Nanti diulang-ulang lagi video ini sehingga anak-anak bisa semakin paham. Oke, untuk pertemuan kali ini ada tugas, yaitu tugas LK7. Tolong dikerjakan ya anak-anak ya. Jangan sampai menumpuk, dikerjakan hari ini juga. Tugas LK7. Soalnya cuma ada 2 nomor. Tugas LK7. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Tugas yang pertama, soal nomor 1, yaitu gambarlah kembali rangkaian tersebut di buku tulis atau selembar kertas. Jadi rangkaian ini digambar kembali di buku tulis atau selembar kertas yang bagus, yang rapi seperti gambar. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan kondisi lampu-lampu apabila A. saklar S1 dan S2 ditutup. Kayak tadi, mana lampu yang menyala, mana lampu yang padam. Kemudian B. saklar S1 dan S2 dibuka. C. saklar S1 ditutup dan S2 dibuka. D. saklar S1 dibuka dan saklar S2 ditutup. Tugasnya ini untuk LK7. Silakan ini dikerjakan di buku tulis atas lembar kertas. Nanti bisa difoto, kemudian di-upload di LMS. Demikian anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar rangkaian listrik sederhana. Mari kita simpulkan bareng-bareng. Rangkaian listrik sederhana merupakan gabungan dari komponen listrik yang dihubungkan sehingga memiliki fungsi tertentu. Apa saja komponen listriknya? Sumber listrik berupa baterai, penghantar berupa kabel, alat listrik berupa lampu, kemudian saklar sebagai alat pemutus atau penyambung arus listrik. Rangkaian listrik hanya mengalir, arus listrik hanya mengalir pada rangkaian listrik yang tertutup. Rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Ada rangkaian listrik seri, ada paralel. Kemudian gabungan dari seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oke anak-anak, demikian materi IPA untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum difahami, silakan menghubungi Pak Khoir untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Khoir kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.